Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera dan salam sehat buat teman-teman mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini saya lebih dulu mengatakan mohon maaf pada pekan pertama tidak bisa bertatap muka lewat Zoom atau juga lewat media online, tapi saya akan menjelaskan kali ini mengenai kontrak kuliah dan juga agenda pembelajaran MKWU keagamaan ya untuk prodi informatika. Nah, ini begini buat teman-teman, pertemuan kita kurang lebih ada 16 pertemuan yang di dalamnya mencakup UTS dan juga UAS. Begitu. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan bahwa kita 2 SKS atau setara dengan kalau zaman sekolah 2 jam mata pelajaran dengan 1 SKS-nya kurang lebih 50 menit begitu. Yang terdiri dari tugas terstruktur, ada aktivitas kelas, nanti ada diskusi ya, ada UTS, ada UAS, dan juga ada kajian lapangan. Kajian lapangan ini yang sifatnya kekinian terkait dengan permasalahan-permasalahan keislaman yang memang sifatnya masailul fiqhiyah. Dan yang kedua, ini ada juga referensi yang digunakan. Sebenarnya dari MKWU sendiri ini turunan bab per babnya, submaterinya juga banyak, dan saya pada semester lalu mengajar di prodi bahasa, makanya di sini mohon maaf kalau headline-nya belum saya rubah ya, masih prodi pendidikan bahasa Indonesia ilmu pendidikan. Mohon maaf, tapi silakan dirubah saja sebenarnya, dan ini sudah saya revisi. Ada kurang lebih 10 kitab yang digunakan, kitab-kitab mutabarok ya, ulama-ulama salaf, ulama-ulama fikih. Ada kitab Safinatun Najah, kitab Sulam Taufik, Fathul Mu'in, Fathul Qarib, Minhajul Muslim, Duratun Nasin, Tambil Ghafilin, Lulu wal Marjan, Riyadus Shalihin, dan juga Parukunan Salat bahasa Sunda. Nah, ini kontrak perkuliahannya buat teman-teman mahasiswa maksimal absensinya 3 kali tidak hadir. Apabila 3 kali dinyatakan tidak hadir dalam artian ada tugas tidak mengerjakan tepat pada waktunya, jadi saya menghitung kehadiran teman-teman sekalian pertama dari komentar di YouTube itu sebagai absensi. Jadi kalau komentar di YouTube diusahakan komentarnya ini ada nama dan NIM-nya gitu. Ini sebagai bukti Anda hadir menyaksikan pembelajaran lewat YouTube. Kemudian tugas biasanya diberikan waktu tenggangnya 1 atau 2 hari, kerjakan, kumpulkan. Yang terlambat maka dinyatakan tidak hadir kalaupun tugasnya dinilai tapi tidak maksimal. Nah, dan juga ada UTS dan UAS. Biasanya saya sendiri kalau mengajar, misalkan UTS itu pada pada pertemuan ke-8 ya. Nah, pada pertemuan ke-8 ini biasanya pada pertemuan ke-6 atau ke-7 1 minggu sebelum UTS-nya itu berjalan, biasanya saya sudah memberikan tugas sehingga ketika UTS teman-teman tidak lagi mengerjakan UTS, tinggal mengumpulkan UTS-nya saja lewat link yang diberikan. Begitu. Apalagi sekarang kita kan lebih banyak online ya. Dan bisa jadi nanti ke depannya untuk tugas UTS dan UAS-nya saya minta biasanya print out, karena memeriksa untuk print out lebih cepat daripada memeriksa dengan menggunakan aplikasi online. Karena kalau print out lebih enak meriksanya nyoret-nyoretnya seperti itu. Kemudian ini kita akan bahas bab per bab ya. Ada definisi tentang iman dan tauhid. Ini yang menjelaskan saya sendiri insyaallah. Nah, ini ada tentang definisi iman, landasan teologis tentang iman, dasar-dasar iman, dari mana landasannya, tanda orang beriman berdasarkan Al-Quran, kenapa iman kita berkurang, dan apakah iman bisa diperbaharui seperti halnya kita kalau ternyata punya motor udah jelek diperbaharui gitu, diperbaiki lagi ke bengkel supaya onderdilnya baru semua. Apakah bisa demikian? Bagaimana cara menikmati manisnya iman, dan bagaimana sifat orang-orang munafik yang hari ini tanda-tandanya semakin jelas. Kemudian kita bicara tentang Islam. Nah, tentang sama Islam, definisinya, landasannya, rukunnya, murtad, bagaimana hukum orang yang murtad, sejarah Islam sejak Adam hingga Nabi Muhammad, juga keutamaan menjadi umat Nabi Muhammad. Ini saya yang menjelaskan. Kenapa Pak kok Bapak yang menjelaskan? Karena ini masalah yang sangat-sangat rentan. Salah menjelaskan bisa error orang. Nah, ini yang terjadi hari ini, banyak orang menyepelekan keimanan dan keislaman. Kemudian ada aliran pemikiran dalam Islam. Ini ada Khawarij, Syiah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Ahlussunnah wal Jamaah. Ada 7. Sebenarnya kalau dari hadis Nabi setidaknya ada 70 golongan.
Namun ini yang garis besarnya ada sejak zaman sahabat Ali bin Abi Thalib sampai hari ini, termasuk bagaimana bisa terjadinya kok ISIS gitulah, terjadinya orang dengan mudahnya membantai sesama muslim. Kemudian ada juga pengertian Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam dan hukum Islam. Nah ini tentang pengertian isi kandungan Al-Quran sebagai hukum, keutamaan Al-Quran, fadilah membaca Al-Quran, juga bab hukum dalam Al-Quran. Kemudian ada as-sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Di sini ada definisi sunnah secara bahasa dan syara, ada sunnah, hadis, dan athar. Nah ini apa bedanya sunnah, hadis, dan athar, kemudian fungsi sunnah, dan fadilah membiasakan sunnah, termasuk praktek membaca dan menulis menghafal hadis. Ada beberapa hadis yang bisa dihafalkan teman-teman, mungkin 3 hadis nanti saya berikan untuk ditulis dan dihafalkan. Termasuk Al-Quran, ini nanti insya Allah saya lupa mencantumkan ya, praktek membaca suratul Fatihah. Kenapa? Karena banyak teman-teman kita muslim membaca Fatihahnya salah. Ketika kita mengatakan contoh ya, la'allakum sa biasa kecil, taskurun, dengan la'allakum shin besar, tashkurun. Ini maknanya berbeda. Kalau saya katakan la'allakum taskurun dengan sa yang biasa, kan ada ta, ada sa, ada sya. Nah, saya katakan taskurun, ini sakaro sukaro, artinya mabuk, agar kalian menjadi orang-orang yang pemabuk. Nah ini bahaya. Beda dengan la'allakum tashkurun. La'allakum tashkurun, shin besar. Ini artinya agar kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Sa dengan sya saja berubah maknanya. Apalagi kita membaca Al-Fatihah, merupakan syarat rukun diterimanya sholat. Begitu. Jadi kalau kita baca Fatihahnya salah fatal. Kita baca yang lain salah, nggak jadi soal. Ya, hanya kesalahan kecil. Begitu Fatihahnya salah, berarti berubah maknanya, rukun sholatnya tidak sempurna, maka bisa rusak sholatnya. Kemudian ijtihad, macam-macam ijtihad, qiyas, ijma, ya, termasuk masail fikih, permasalahan fikih yang terjadi hari ini kita akan obrol-obrol nanti. Seperti misalkan, Pak, bagaimana jual beli online, Pak, bagaimana hukumnya orang bayi tabung, itu termasuk bagian dari masail fikih. Dulu belum ada permasalahan itu, sekarang ada. Termasuk akhlak. Ada definisi akhlak, akhlakul karimah, mazmumah, karakter dan adab, birrul walidain, berbakti kepada orang tua, akhlak kepada guru dan ustadz, mungkinnya kepada ilmu, dan akhlak kepada orang yang lebih tua dan yang lebih muda. Dan di sini ada kelompok 1, 2, 3, 4, maaf sampai kelompok 10 ya. Silakan teman-teman bentuk 10 kelompok sesuai maunya teman-teman aja, biar klop gitu. Kalau saya yang tentukan juga waktunya agak lama, silakan inisiatif saja, sudah dianggap bijak dan dewasa sehingga bisa menentukan permasalahan dan solusinya sendiri. Kemudian kita akan bahas toharo, tentang hukum toharo, bab najis, air, kemudian istinja, dan juga debu untuk berwudu ya, untuk bertayamum. Kenapa Pak kok dibahas toharo Pak? Dari dulu nggak beres-beres begini loh. Akhir kajian, saya suka mengisi kajian-kajian di kampung-kampung. Ternyata banyak dari kita belum memahami tentang toharo dengan sempurna, seperti itu. Nah kemudian toharo yang kedua ini tentang wudhu dan tayamum sendiri, tentang wudhu, tayamum, dan mandi jinabah, tentang hukum syarat batal wudhu, bacaan dalam wudhu, tayamum, termasuk juga rukun syaratnya wudhu dan mandi juga tayamum. Dari Al-Quran ada ya, dari surat Al-Maidah. Nah jadi rukunnya saja sudah tidak tahu bagaimana melaksanakannya. Jadi kita akan bahas satu persatu supaya ini manfaat gitu. Kemudian bab sholat. Nah ini ada definisi sholat, landasannya, syarat sholat, rukun sholat, membatalkan sholat, fadilah, jamak kosor dan jamak kosor. Sholat di jamak, di kosor saja, atau gabung di jamak dan di kosor. Kalau dalam berpergian, apa saja syaratnya dan bagaimana bacaan niatnya ketika kita melakukan sholat jamak atau kosor, atau digabungkan jamak dan kosor dalam perjalanan, begitu. Kemudian zakat, landasan zakat, hukum zakat, macam-macam zakat, ada zakat mal, zakat pertanian, peternakan, ada nazar, ada zakat fitrah, dan batasan zakat, infak, dan sedekah, bedanya di mana. Kemudian ada bab nikah. Nah ini bab yang disukai sama teman-teman nih biasanya nih. Kalau para pemuda ujung-ujungnya kuliah, banyak juga yang sertifikat ijazah belum turun tapi sertifikat KUA-nya udah dapat. Tapi nggak jadi masalah, itu baik kalau selama Anda tujuannya ibadah. Nikah definisinya, hukumnya, syaratnya, talak, ketentuan dalam pernikahan, hulu, ilah, zihar, dan li'an. Kemudian konsep keluarga dalam Islam yang sakinah mawaddah warahmah itu yang kayak gimana? Zina dan ta'aruf dalam Islam ini. Kemudian hukum anak yang lahir di luar nikah dan homoseks dalam Islam. Kemudian jual beli dan riba.
tentang jual beli, hukumnya, akadnya, definisinya jual beli yang diharamkan dan jual beli ala Islam versi Rasul dan sahabat Nabi. Kemudian ada riba, definisi hukum dan macam-macam riba, dan bedanya jual beli dan riba karena memang hampir tipis-tipis beda, sama-sama nyari untung. Tapi bedanya nanti kita bisa lihat, kita akan bahas di pertemuan ke-15 paling akhir. Dan termasuk jual beli online. Ya, sekarang jual beli lagi marak dengan online. Padahal akadnya harus barang itu tidak boleh dikiaskan, tidak boleh disamarkan. Jadi kondisi barang itu harus benar-benar real. Pak, saya jual motor saya STNK-nya mati setahun. Pak, saya jual motor, peleknya bingkeng sedikit, Pak. Pak, saya jual handphone, Pak, handphone saya masih bagus, hanya saja baru minusnya pemakaian 2 tahun. Nah, itu silakan. Ini ada jual beli online, dan banyak kasus ternyata jual beli online ini mencurigakan, bahkan mengecewakan. Oke, dan teman-teman silakan dibuat kelompoknya sebanyak 10 kelompok. Dan insya Allah pada pertemuan mendatang saya semoga tidak ada hambatan sehingga bisa Zoom meeting dengan kawan-kawan mahasiswa sekalian. Barakallahu li wa lakum, dan saya doakan teman-teman senantiasa sehat, mendapatkan rahmat Allah, dan senantiasa berkah untuk senantiasa ibadah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.